Sekarang kita akan berkenalan dengan hedonisme sebagai salah satu teori etika. Dalam rencana belajar kita, ada beberapa teori etika yang akan kita pelajari, yakni egoisme, hedonisme, naturalisme, kantianisme, utilitarianisme, eksistensialisme, dan kontraktualisme. Kesempatan ini kita akan berkenalan dengan hedonisme. Kita mengetahui bahwa perguruan etis berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang baik bagi kita, bagaimana kita harus berperilaku, dan apa yang memotivasi kita untuk berperilaku menurut cara tertentu. Untuk memperhatikan bagaimana hedonisme menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Istilah hedonisme berasal dari kata Yunani hedone yang berarti kesenangan atau kenikmatan. Menurut Pak Mangun Harjono, dalam bukunya Isme-Isme dari A sampai Z, hedonisme mengajarkan bahwa kenikmatan, kesenangan, khususnya kesenangan pribadi, merupakan nilai hidup tertinggi dan tujuan utama serta terakhir dari hidup manusia. Isme mengajarkan bahwa kenikmatan atau kesenangan, khususnya kesenangan pribadi, merupakan nilai hidup tertinggi dan tujuan utama serta terakhir dari hidup manusia. Jadi menurut hedonisme, dalam kehidupan, kebaikan satu-satunya adalah kesenangan atau pleasure. Sedangkan keburukan atau kejahatan satu-satunya adalah rasa sakit, pain, termasuk penderitaan. Maka tujuan hidup manusia adalah memaksimalkan kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Lebih banyak kesenangan, lebih sedikit rasa sakit. Bagi kaum hedonis, kesenangan adalah satu-satunya kebaikan dalam hidup. Sedangkan rasa sakit adalah satu-satunya kejahatan. Tujuan hidup manusia adalah memaksimalkan kenikmatan atau kesenangan dan meminimalkan rasa sakit. Maka seorang hedonis akan berusaha untuk memaksimalkan total pleasure-nya yang merupakan hasil bersih dari keseluruhan kesenangan dikurangi keseluruhan rasa sakit atau penderitaan. Sekarang kita coba berkenalan dengan pemikiran pemikiran hedonis. Ya. Pertama kita coba berkenalan dengan Aristippus dari Kirene yang hidup waktu kurang lebih 435 sampai dengan 356 sebelum Masehi. Aristippus ini murid Socrates, dikenal sebagai pendiri aliran Kirenais dari hedonisme, Cyrenaic School of Hedonism.
Dia mengajar filsafat dengan minta bayaran. Menurut Aristippus, hidup yang baik bersandar pada kepercayaan bahwa kesenangan atau kenikmatan adalah nilai kemanusiaan yang tertinggi. Sedangkan rasa sakit atau penderitaan adalah nilai kemanusiaan yang paling rendah. Karena kesenangan merupakan nilai kemanusiaan yang paling tinggi, kesenangan wajib dicari, wajib dikejar, diraih. Dan karena rasa sakit merupakan nilai kemanusiaan yang paling rendah, rasa sakit wajib dihindari atau harus dihindari. Aristippus memperingatkan murid-muridnya, hindarilah segala sesuatu yang dapat membuat kita mengalami rasa sakit. Jelas bagi Aristippus, kesenangan adalah kebaikan tertinggi, the highest good. Setiap orang harus mengejar semua kesenangan langsung untuk dirinya sendiri. Apa yang ada di hadapan kita, nikmatilah. Khususnya kesenangan tubuh, kesenangan badani, jasmani lebih baik daripada kesenangan mental. Mungkin karena kesenangan tubuh itu lebih jelas, lebih dapat dipercaya, lagi pula dapat segera dinikmati. Maka Aristippus itu menasihatkan begini, kejarlah kesenangan langsung, hindarilah rasa sakit sesegera mungkin, dengan sedikit bahkan tanpa memikirkan konsekuensi di masa depan. Sebab apa yang paling bisa kita yakini dalam keadaan yang serba tidak pasti adalah kesenangan tubuh atau kesenangan badani kita saat ini. Kalau mau makan makanan enak, makan saja. Kalau itu tersedia di hadapan kita, langsung makan. Menginginkan anggur yang enak, padahal di depan mata kita ada anggur yang enak, minum saja. Juga hanya dengan seks. Nah, ini Aristippus. Gak usah repot-repot pikir yang jauh-jauh, kesenangan langsung. Tidak usah menyusahkan diri dengan apapun. Karena kita hidup dalam keadaan yang serba tidak pasti. Utamakanlah kesenangan badani saat ini. Di Aristippus sekarang kita akan berkenalan dengan Epicurus yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 341 sampai dengan 271 sebelum Masehi. Ini berdiri mazhab filsafat yang terkenal berdasarkan namanya ya, yaitu Epikurianisme. Epikurianisme. Epicurus juga mengajarkan hedonisme. Tapi hedonismenya itu berbeda, bahkan berbeda secara kontras dengan hedonisme ajaran Aristippus. Menurut Epicurus, kebahagiaan adalah ketiadaan rasa sakit fisik dan secara khusus ketiadaan rasa sakit mental. Termasuk di dalamnya tiada rasa takut kepada para dewa. Menurut Aristippus, salah satu penghambat kebahagiaan manusia pada zamannya di Athena, manusia takut kepada para dewa, takut dimurkai oleh para dewa, takut dihukum oleh para dewa, termasuk takut akan kematian.
menyangka nanti setelah kematian akan menerima hukuman dari para dewa. Tidak usah takut, kata Epicurus. Para dewa itu ya mungkin ada, tapi punya urusan mereka sendiri. Para dewa tidak mengurusi manusia. Tidak usah takut. Berkenaan dengan kematian, tidak usah takut. Kita belum mati, berarti kematian belum datang. Kita sudah mati, kematian sudah lewat. Selesai. Apa yang harus ditakutkan? Ya diurus. Nah, kalau kita sudah lepas bebas dari ketakutan kepada para dewa dan ketakutan terhadap kematian, maka kita tidak lagi tertekan dan dengan demikian kita bisa bahagia. Ini ajaran Epicurus. Tapi Epicurus juga menyoroti ya, kebahagiaan sebagai ketiadaan rasa sakit secara fisik. Kalau kita dapat mengendalikan keinginan. Jadi kalau kita nggak punya lagi keinginan, selain hal-hal yang mutlak diperlukan untuk hidup, sadang secukupnya, makan minum secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Itu kita akan terbebas dari rasa sakit fisik. Akibatnya adalah kebahagiaan. Maka Epicurus menyarankan para pengikutnya untuk menghindari kota, terutama pasar, untuk membatasi keinginan kita terhadap hal-hal yang tidak perlu. Kota, terutama pasar, mall, kalau dalam konteks sekarang, ada ini, ada itu yang memikat mata kita, menggugah keinginan kita, belanja, menjadi boros, ya, konsumeristis. Apakah itu mendatangkan kebahagiaan, malah justru mendatangkan penderitaan atau rasa sakit. Nabi Kurus mengajarkan, begitu kita mengalami kesenangan-kesenangan yang tidak perlu, seperti kesenangan dari seks yang berlebihan, makanan yang lezat yang berlebihan, ya, kita malah akan menderita rasa sakit. Ya, seperti konsekuensi-konsekuensi yang mesti dipikirkan. Makanan yang lezat banyak, banyak menjadi buah, minum anggur yang lezat kebanyakan menjadi pusing. Dan juga petualangan seks mendatangkan penyakit menular, HIV, AIDS, dan sebagainya. Kita menderita rasa sakit dan sulit untuk memuaskan keinginan untuk hal yang lebih baik. Nah, ini dia kurus keren ya. Nah, kurus mengajarkan tidak peduli seberapa kekayaan kita. Keinginan kita pada akhirnya akan melampaui kemampuan kita. Jangan sampai dijajah oleh keinginan kita, kendalikan dan arahkan pada kesenangan-kesenangan yang berkualitas, yang membawa kebahagiaan kepada jiwa. Jadi tidak peduli seberapapun kaya kita, keinginan kita pada akhirnya akan melampaui kemampuan kita dan mengganggu kemampuan kita untuk menjalani kehidupan yang tenang dan ini hedonisme Epicurus. Nah, sekarang kita coba sekilas saja berkenalan dengan Jeremy Bentham, ya, pemikiran beliau. Bentham hidup dalam kurun waktu 1748 sampai 1832 Masehi. Dia mengajarkan sekurang-kurangnya dua pokok penting dalam kaitan dengan hedonisme.
Yang pertama, tindakan yang akan dilakukan seseorang adalah tindakan yang akan memberikan kesenangan yang paling besar. Tindakan yang akan dilakukan seseorang adalah tindakan yang akan memberikan kesenangan yang paling besar. Jadi seseorang melakukan sesuatu dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan kesenangan. Nah, ini hedonisme psikologis. Nah, mental yang kedua mengajarkan bahwa tindakan yang harus dilakukan seseorang adalah tindakan yang benar-benar akan memberikan kesenangan paling besar. Harus. Ya. Tadi bicara motivasi, maka hedonisme psikologis. Jadi harus. Ya. Jadi, bicara tentang nilai, nah, ini disebut hedonisme etis. Ada kritik dari Joseph Butler, ya, yang masih hidup sekitar 4 tahun, masih hidup. Maksud saya dia hidup dalam kurun waktu 1692 sampai 1752. Beliau seorang pendeta, ya, uskup Anglikan gereja Inggris, yang berpendapat bahwa setiap keinginan itu memiliki objek yang spesifik, ya, objek spesifiknya sendiri. Nah, kesenangan datang sebagai bonus ketika keinginan mencapai objeknya. Seorang yang ingin mengerti firman Tuhan, dia belajar dengan tekun, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dengan tekun. Nah, itu kemudian mendatangkan kesenangan. Jadi menurut Butler bukan kita mengejar kesenangannya. Kesenangan itu upah atau lebih baik dikatakan bonus. Jadi sesuatu yang berarti yang kita upayakan. Tidak ada nilai yang lebih tinggi sebetulnya daripada kesenangan. Kesenangan adalah bonus dari pencapaian sesuatu yang lebih tinggi. Menurut Butler itu ya paradoksnya adalah bahwa cara terbaik untuk mendapatkan kesenangan adalah dengan melupakannya dan mengejar objek lain dengan sepenuh hati. Saya ingin menjadi orang bijaksana, yang akan tekun belajar, baca buku, berguru pada orang-orang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan, belajar untuk merenungkan hidup kita sendiri, melakukan introspeksi, bersedia menerima masukan. Sementara kita mengerjakan itu, ada kesenangan atau kebahagiaan. Cara terbaik untuk mendapatkan kesenangan dengan melupakannya. Bukan itu yang dikejar. Kejarlah hal lain dengan sepenuh hati, maka upahnya adalah kesenangan atau bonusnya adalah kesenangan. Nah, ini Joseph Butler. Nah, inilah sekelumit ya, perkenalan kita dengan hedonisme. Coba kita jawab ini pertanyaan sebagai orang Kristen. Mungkinkah sebuah hedonisme Kristen? Ya, mungkin sebuah hedonisme Kristen atau mungkinkah ada hedonisme versi Kristen? Gimana itu? Coba dipikirkan dan jawab. Ya, berbicara singkat kita tentang